Perkenalkan, nama saya Dias Febransyah Subekti dengan NIM 220611020632, kelas ke-9, dengan dosen pengampu Dr. Imelda Juliana Ogi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang mengkoordinasi dan wewenang dalam manajemen. Mengkoordinasi dan wewenang dalam manajemen. A. Pengertian koordinasi. Koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut GRTRI, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut EFL Brecht, koordinasi adalah mengimbangi dan mengerahkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Hasibuan 2007-285. Secara umum, koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Terdapat 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, seperti yang diungkapkan oleh James Thomson Handoko 2003-2196, yaitu 1. Saling ketergantungan yang menyatu, Polet Interdependence. Dalam melaksanakan pekerjaan harian, tidak saling tergantung hanya pada hasil akhir yang memuaskan. 2. Saling ketergantungan berurutan, Sequential Interdependence, atau satuan organisasi harus melaksanakan tugas terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. 3. Saling ketergantungan timbal balik, Reciprocal Interdependence, hubungan yang saling memberi dan menerima. Tipe-tipe koordinasi. Menurut Hasibuan 2007-8287, terdapat 2 tipe koordinasi, yaitu 1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. 2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi aparat yang setingkat. Ciri-ciri koordinasi. Ciri-ciri koordinasi menurut Handayani-Ningrat 1985-8990 bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pemimpin. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pemimpin. 2. Adanya proses, continuous proses. Karena koordinasi adalah pekerjaan pemimpin yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. 3. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena itu, koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu. Maka sejumlah individu yang bekerja sama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. 4. Kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. 5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi. Pada dasarnya, koordinasi merupakan pemrosesan informasi. Asas koordinasi adalah asas skala hierarki. Artinya, koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Tegasnya, asas hierarki ini bahwa setiap atasan koordinator harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya. 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. 1.
teknik-teknik manajemen dasar itu dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar. Hierarki manajerial, perencanaan tujuan sebagai pengarahan umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. 2. Meningkatkan koordinasi potensial, yaitu menjadi diperlukan bisa bermacam-macam. Satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. 3. Mengurangi kebutuhan akan koordinasi, yaitu dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengorganisasian tambahan. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan tambahan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Dalam pengkoordinasian dasar kita harus mengetahui mekanisme-mekanisme apa saja yang harus diperhatikan, yaitu 1. Hierarki manajerial, rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. 2. Aturan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin, perencanaan dan penetapan tujuan. 3. Pengembangannya dapat digunakan untuk pengorganisasian melalui pengarah seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk pengorganisasian kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Pengertian wewenang. Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang. Formal, resmi. 1. Pandangan classic view. Wewenang datang dari tingkat paling atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang lebih bawah. 2. Pandangan penerimaan, acceptance view. Sudut pandang wewenang adalah penerima perintah, bukannya pemberi perintah. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Penerima perintah akan menentukan apakah akan menerima perintah atau tidak. Persyaratan agar wewenang efektif. 1. Bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pemimpin atau atasan. 2. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. 3. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, ataupun motif pribadi atau kelompoknya. 4. Sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan. Kekuasaan dan pengaruh. Latar belakang teori yang dikemukakan French dan Raven 1989 menyatakan bahwa kepemimpinan bersumber pada kekuasaan dalam satu kelompok atau organisasi. Dengan perkataan lain, seseorang atau orang-orang yang memiliki akses terhadap sumber kekuasaan dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu akan mengendalikan atau memimpin kelompok atau organisasi itu. Kekuasaan merupakan kapasitas untuk mempengaruhi secara unilateral sikap dan perilaku orang ke arah yang diinginkan. Gary Yuki 1996-2183. Sedangkan menurut Kartini Kartono 1994-140 mengungkapkan bahwa sumber kekuasaan seorang dapat berasal dari kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain, sifat dan sikapnya yang unggul sehingga mempunyai kewibawaan terhadap pengikutnya, memiliki informasi pengetahuan dan pengalaman yang luas, memiliki kemahiran human relation yang baik, kepandaian bergaul dan berkomunikasi. Pengaruh merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kepemimpinan, dan konsep kepemimpinan ini selalu berhubungan dalam sebuah organisasi. Jika tidak ada suatu organisasi, maka pasti tidak ada namanya pemimpin. Jadi dalam hal ini, kepemimpinan, pengaruh, dan politik saling berhubungan. Dapat dikatakan kalau politik merupakan bagian dari perjalanan suatu konsep kepemimpinan, politik dalam suatu organisasi merupakan sesuatu yang sulit dihindari
Tak kala organisasi terdiri dari dua atau lebih politik tidak sama dengan kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan mengekspresikan kapasitas individu untuk secara sengaja menimbulkan dampak pada orang lain. Pengaruh adalah kemampuan membuat orang menuruti kehendak pemberi pengaruh, sedangkan politik mendasarkan pada kekuasaan, dan kekuasaan tidak mendistribusikan secara merata dalam organisasi. Kesimpulan, koordinasi merupakan usaha sistematik untuk menetapkan standar manajemen untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu agar tidak terjadi kekacauan sehingga keselarasan dapat terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Di dalam manajemen terdapat 3 macam saling ketergantungan, seperti diungkapkan: saling ketergantungan yang menyatu, saling ketergantungan yang berurutan, dan saling ketergantungan timbal balik. Di sini ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif, yaitu teknik-teknik manajemen, meningkatkan koordinasi, maupun mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak. Manfaat pelimpahan wewenang berfungsi untuk memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh wewenang mendorong pencapaiannya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal, dan penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya perlimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Koordinasi dan wewenang dirasa sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, karena jika tidak ada koordinasi yang baik dan pengendaliannya serta terdapat wewenang dalam suatu organisasi akan menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi baik berasal dari bawahan maupun lingkungan kerja. Koordinasi dan wewenang menjadi sangat dibutuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi, dan tersebut lebih baik dilakukan secara langsung oleh pemimpin organisasi disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Koordinasi rentang manajemen disarankan dilakukan dengan tertib dan secara rutin karena dapat merubah suatu lingkungan organisasi dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Saran, dengan adanya ilmu mengenai koordinasi dan wewenang dalam manajemen, maka diharapkan pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi dapat mengetahui proses koordinasi dan wewenang dalam organisasi yang diikuti dan dapat menjalankan organisasi secara efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest, can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see. Sekian dan terima kasih.